Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Kembali lagi dengan daftar 64. Video kali ini kita akan mengupas sedikit hal yang viral Bapak Ibu dalam dunia politik, yaitu di mana ada pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang memberikan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo yang namanya masuk dalam nominasi tokoh yang melakukan kejahatan terorganisir dan korupsi tahun 2024 oleh OCCRP. Menurut mantan Kepala BIN ini, di era Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden adalah warga negara terbaik. Oleh karena itu, yang dekat Jokowi ini berharap semua pihak untuk bisa menghargai legasi dan warisan dari presiden terdahulu termasuk Pak Jokowi. Dia menambahkan, kita jaga marwah mantan presiden kita, katanya. Dia mengatakan bahwa kehormatan mantan presiden itu perlu dijaga, meski sudah tidak lagi menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Ia minta semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan di tengah konflik polemik nominasi Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia. Nah, itu pernyataan dari Budi Gunawan, Bapak Budi Gunawan, Bapak Ibu. Hal ini meminta kepada semua masyarakat untuk bisa legowo, karena di dalam pepatah atau adat budaya Jawa ada mendem jero, katanya Bapak Ibu, untuk para pejabat. Nah, ini yang banyak dipersoalkan, ditentang oleh beberapa pakar Bapak Ibu, bahwa marwah itu jika berkenaan dengan masalah negara dan kesatuan Republik Indonesia. Tetapi itu jika marwah itu menyangkut pribadi, maka itu perlu hal dibicarakan. Jadi ada pemisahan antara marwah itu untuk negara dan kebangsaan, juga dipisahkan di satu sisi marwah untuk personal atau pribadi. Nah, ini yang banyak memberikan komentar para ahli, diantaranya seperti video berikut ini Bapak Ibu. Nah, silakan saudara bisa memilah mana kira-kira hal yang baik menurut bangsa ini. Apakah permintaan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu Budi Gunawan, atau para ahli ini yang memberikan komentar tentang bagaimana kita mensikapi tentang legasi terhadap mantan-mantan presiden. Silahkan disimak videonya. Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik ya dari setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, untuk masuk mantan-mantan presiden. Dijadikan sebagai tokoh korup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan-mantan presiden kita. Pasti jadi presiden ini kan yang terbaik, putra terbaik. Bahkan kalau nggak salah tuh Pak BG juga ya bicara, kita harus menjaga marwahnya, kita menghormatin. Loh. Setuju saya, cuman satu yang jauh lebih penting adalah menjaga martabat, kehormatan dan marwah negara. Itu jauh lebih penting ya. Tapi itu jadi yang Om lihat kan banyak nih, cuma bukan BG doang. Ntar Om coba kasih sedikit pandangan Om bahwa hampir semua kan orang bilang, ada yang bilang, oh ini yang diserang presiden, ini menyerang negara, ini menyerang itu. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah serangan ke negara atau kedaulatan. Padahal kan saya nih sebagai warga negara nggak merasa terserang kok. Orang itu memang ini kan, Om kan? Based on, pasti kan justru di negara-negara lain, masukan itu membuat institusi yang menangani lembaga peradilan bergerak. Bahkan mengadili akhirnya kan mereka yang masuk dalam list-listnya OCCRP ini. Nah, di sini beda. Malah dibalik soal difitnah. Padahal itu masukan yang baik. Itu menjadi indikasi-indikasi buat sebenarnya aparat-aparat ini untuk masuk ke dalam. Jangan dibalik. Ya, inilah
masalahnya kita ini mau jadi bangsa apa sih, gitu kan? Itu yang saya juga bisa tawarkan kepada seluruh publik di Indonesia ya. Contohnya, terang aja kalau Mas Eros setuju dong sama apa OCCRP loh. Bacalah tulisan-tulisan saya jauh sebelum itu, ya kan? Saya mencoba mengkritisi tapi nggak didengar, ya. Nah, sekarang lembaga OCCRP ini memangnya mau bikin sembarangan, hanya berdasarkan polling orang-orang masuk, ya enggak lah ya. Enggak, tapi kan sudah dibantah sama Pak Jokowi juga. Nah gini nih, ini pertanyaan yang menggelitik juga kan. Jadi gini nih, selama era Pak Jokowi itu kan sebagian orang kan bilang beliau itu bersih, sebagian lagi juga bilang karena Pak Jokowi itu polos jadi dimanfaatkan oleh orang sekitar. Nah, menurut Om Eros nih Om, Pak Jokowi itu bersalah karena sistem atau karena memang dia itu sebenarnya ini pemain ini tapi pinter berperan gitu loh. Gini aja deh. Gimana gitu? Kita nggak usah jauh-jauh lah, gampang aja gitu. Pernah lihat mobil SMK nggak di jalan? Nah itu aja, sederhana aja. Lo lihat nggak Win? Sederhana aja ya. Nah, ya belum. Banyak kan BYD sekarang. Makanya pernah lihat pabrik martabak besar di Indonesia nggak? Belum juga. Nggak ada pabriknya kan? Nggak ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Menurut Om Eros kenapa? Oke, lagi. Sekarang itu anak-anaknya jual martabak itu masuk di politik ya. Iya. Sementara beliau kan pernah ngomong, ya anak-anak saya begini, nah jadi beginilah. Itu kan kredibilitas seorang pemimpin. Jadi kalau saya ditanya tadi gitu ya, yang gak usah jauh-jauh lah, cukup dua itu aja saya ajukan ya, menjawab semua apa yang kamu tanya itu ya. Kira-kira kita mau percaya yang mana nih, gitu kan? Saya belum punya pengalaman, OCCRP itu kebohong. Tapi kalau Pak Jokowi, ya apa yang diucapkan tidak dilaksanakan itu banyak. Sehingga kesimpulan saya tidak bisa lain. Seperti apa Om? Saya lebih percaya sama OCCRP. Karena maksudnya Om itu empirik loh ya. Bukan kadang-kadang. Sen kiri belok kanan gitu maksudnya Om. Apa? Sen kiri belok kanan. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi maksudnya gini loh. Waktu kita di sini bilang sen kiri belok kanan, semua orang masih ada debatable gitu kan. Termasuk saya Om. Sampai shock dia Om. Tapi sekarang mau apa lagi? Kenyataannya. Ini kan lembaga atau institusi yang namanya para jurnalis di bidang investigating report. Jadi mereka kalau mereport sesuatu itu nggak sembarangan. Saya kan pernah di dunia jurnalistik gitu ya. Nggak mungkin kita mau nge-frame seorang gitu, nge-frame loh ya. Even nge-frame pun harus dengan alasan yang kuat. Even kalau nge-frame. Apalagi ini memang mau menyodorkan apa adanya. Apa sih tujuannya? Equilibrium ya. Setiap penguasa negara itu, negara manapun harus menjamin demokrasi bagi rakyatnya, kesejahteraan bagi rakyatnya, kan itu tujuan utamanya kan itu ya.